Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada siapa saya mengikuti mereka dengan benar sampai dengan hari kiamat. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin, Allahumma amin. Jamaah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jamaah masjid Baitus Salam yang saya muliakan, wabil khusus segenap DKM Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah shaum di hari yang kedua. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, puasa kita, tilawah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum malam hari ini, barangkali ada adik-adik kita yang mencatat dapat tugas dari sekolah begitu ya. Maka bisa dicatat, temanya adalah semakin mulia dengan Al-Quran. Semakin mulia dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kalau ada sebuah pertanyaan diberikan kepada kita semua, sukakah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sukakah kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya yakin dan percaya kita semua akan menjawab suka. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momen yang sangat tepat agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, biar anak-anak enggak apa-apa ya. Anak-anak lagi zikir itu biarin. Enggak usah digusah. Anak-anak memang berzikirnya seperti itu. Yang zikir kita dengan zikir anak-anak beda. Kalau anak-anak zikirnya gitu rame gitu ya. Di sini ada gak yang suka? Di sini ada gak jamaah yang tidak suka dengan zikir? Jamaah, bapak-bapak coba angkat tangan, siapa yang tidak suka dengan zikir? Kalau ada di antara jamaah yang tidak suka dengan zikir, maka sama dengan Pak Menteri. Sama dengan Pak Menteri. Ada menteri di zaman now tidak suka dengan zikir. Itu anak-anak lagi ramai, bukan sekedar ramai, itu mereka sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja. Fokus saja ya. Fokus saja. Ada sebuah dialog, saya ingin menyampaikan sebuah dialog kecil saja, atau sebuah obrolan kecil dari dua orang sahabat mulia, Nafi bin Abdul Haris dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nafi bin Abdul Haris laqiya
Umar bin Utsman. Nafi bin Abdul Haris pernah berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu di Utsman. Utsman itu adalah nama sebuah lembah dekat dengan Saudi Arabia. Ada sebuah lembah namanya Utsman. Nafi bin Abdul Haris berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu memerintahkan, menugaskan Nafi bin Abdul Haris untuk mengurus kota Mekah. Faqala Umar, wa man ista'malta ala ahli al-wadi. Umar sedikit lupa bahwa Nafi bin Abdul Haris juga mengurusi ahlul wadi. Lalu Umar bertanya, kalau engkau nanti mengurus Makkah, siapa yang mengurus ahlul wadi? Faqala, kata Nafi, Ibnu Abza, ada yang nanti yang menggantikanku mengurus ahlul wadi, yakni Ibnu Abza. Qala, lalu Umar bertanya, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu? Qala, kata Nafi bin Abdul Haris, maulan min mawalina. Ibnu Abza itu adalah salah satu mantan dari budak di antara budak kami. Jadi Ibnu Abza dahulu adalah seorang budak. Sudah merdeka dia, tidak lagi jadi budak. Kemudian diperintahkan atau ditugaskan oleh Nafi bin Abdul Haris untuk mengurus ahlul wadi. Fastakhlafta alaihi maulan. Lalu Umar radhiyallahu anhu heran, kok bisa seorang mantan budak menjadi atau mengurusi ahlul wadi? Qala, kata Nafi bin Abdul Haris, Ibnu Abza itu huwa qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Masya Allah. Jadi Ibnu Abza ini bukan sembarang budak, bukan sembarang budak. Setelah dimerdekakan ternyata ada potensi luar biasa dari Ibnu Abza. Ternyata Ibnu Abza itu adalah qari di kitabillahi azza wa jalla, memahami Al-Qur'anul Karim. Wa innahu alimun bil faraid. Bahkan dia mengilmui, menguasai ilmu faraid. Apa ilmu faraid, jemaah? Ilmu faraid apa? Ilmu waris. Masya Allah. Waris itu ilmu yang sulit. Tidak semua orang bisa menguasainya. Ibnu Abza menguasai Al-Quran, memahaminya. Jadi qari, kalau dahulu dikatakan qari, dia bukan hanya sekedar pandai baca Quran, tapi dia menguasai, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan dia mengamalkan isinya. Ibnu Abza seperti itu, Masya Allah. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nafi bin Abdul Haris, anna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Aku jadi teringat bahwa Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Atau Umar, aku ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang dengan kitab ini. Ini dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin. Dan merendahkan yang lainnya pun dengan Al-Qur'an. Ibnu Abza salah seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi qari li kitabillah. Dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan alim dalam soal faraid, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di sebuah daerah.
Faidah yang bisa kita ambil jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan momen Ramadan untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena siapapun kita, apapun derajat atau status sosial kita, lemahkah kita, dalam kondisi miskinkah kita, atau siapapun kita, kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim, kita berusaha mempelajarinya, membacanya, mencoba memahaminya, menghafalnya, lalu mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tilawah Al-Qur'an adalah zikir yang paling afdal. Jadi zikir yang paling afdal di Ramadan adalah baca Al-Qur'anul Karim. Ya, mudah-mudahan yang hadir di Masjid Baitus Salam ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, senang dengan zikrullah, ya, senang ketika ayat-ayat Allah dibaca. Mudah-mudahan jamaah termasuk orang yang hatinya bergetar ketika ayat-ayat Allah disampaikan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebenar-benarnya, maksimalkan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Sebaliknya tentunya, orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang ba'idun minal Qur'an. Orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak suka membacanya. Orang-orang yang tidak suka mendengarnya, memahaminya, menghafalnya, dan mengamalkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Itulah orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Moga melalui madrasah Ramadan kita semakin akrab dengan Al-Quran. Kita ajak keluarga kita untuk melakukan hal yang sama. Di samping ibadah inti saum, juga kita ajak keluarga kita di Ramadan tahun ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dari sekarang sampai akhir Ramadan tetap dalam semangat mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf sedikit barangkali sebelum ditutup, ya, nita dalam rangka tahadus bin nikmah. Nanti yang akan menjadi imam sholat tarawih adalah bukan saya, tapi insya Allah yang akan menjadi imam sholat tarawih nanti adalah itu fotokopian saya, tapi insya Allah fotokopinya lebih cakep daripada aslinya. Fotokopiannya itu hafalannya lebih banyak daripada hafalan orang yang berdiri di sini. Ya, doakan anak saya nanti, beliau baru kelas 3 SMP, tapi hafalan sudah dapat 15 juz. Insya Allah nanti setelah pada Ramadan Syawal akan kembali ke asrama untuk menyelesaikan 15 juz tersisa. Jadi sekarang baru dapat 15 juz. Maka saya kasih bocoran. Tadi saya di perjalanan ngobrol, ntar yang mau dibaca apa? Dia bilang yang dibaca ntar 5 lembar. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kuat ya. 5 lembar dibagi 8 rakaat. Kuat nggak? 5 lembar masih sedikit ya. Harusnya 10 lembar bagi 8. Tapi ada korting. 5 lembar bagi 8 katanya. Mudah-mudahan ya. Iman aja udah iman ya. Kuatin iman aja. Apapun nanti yang dibaca, dengerin ya. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang atau barangkali masih malu-malu dalam membacanya, mohon dimaklum, mohon doanya biar istiqomah dalam menghafal Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa'i ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.